Ya teman-teman, inilah kondisi tanaman kita, tanaman mentimun ya. Ini Chapter 25. Gadis kecil milik CEO. Tidak. Arga. Terik perempuan yang ada di sebernak jalan. Tubuh wanita itu mematung tak kalah melihat tubuh Arga yang hampir saja tertabrak mobil. Wanita itu langsung berlari dan memeluk Arga. "Kamu tidak apa-apa, Ga? Ya Allah, hampir saja. Mana yang sakit, di bagian mana?" Wanita itu memberodong Arga dengan begitu banyak pertanyaan. Arga hanya menggeleng pelan. "Arga tidak apa-apa, Tante Siska," jawab Arga setelah menguasai keterkejutannya. Pandangan kedua insan yang berbeda usia itu terlihat saat dua orang laki-laki turun dari mobil. "Kamu tuh bawa mobil bagaimana sih? Hampir saja anak orang kamu tabrak," cerocos wanita yang bernama Siska itu. Arka dan Gio meminta maaf sebesar-besarnya atas kejadian ini. "Maaf Mbak, saya benar-benar tidak ada maksud. Tadi ada yang menelpon saya benar-benar tidak sengaja," ujar Gio penuh sesal, sementara Arka mendekati Arga dan berjongkok di depan bocah kecil itu. "Maaf kamu bilang. Bagaimana kalau Mbak Koki tahu masalah ini? Saya pasti dimarahi jika tahu Arga hampir saja tertabrak mobil." Gio menggaruk tengkuknya yang tidak gatal melihat wanita di depannya benar-benar cerewet, tetapi dia juga tidak bisa menyangkal karena semua ini salahnya. "Arga tidak apa-apa kok Tante Siska, lihat tuh dan kenakan," ujar Arga berusaha menenangkan wanita yang ada di sampingnya itu. "Bagaimana kalau momimu sampai tahu hal ini? Bisa-bisa Tante yang kena marah." "Jangan dikasih tahu Tante, susah bener deh, lagian Arga nggak kenapa-napakan," ujar Arga dengan pandangan memohon. Siska mendesah kesal dan menganggukkan kepalanya. Sementara Arka yang sedari tadi berjongkok di depan Arga masih terus memandang wajah anak kecil di depannya itu membuat Gio, Siska dan Arga kebingungan. "Om tidak kenapa-napa kan?" tanya Arga yang membuat Arka terlontar kaget. "Tidak, Om minta maaf ya, hampir bikin kamu celaka," ucap Arka mengusap kepala Arga dengan lembut. Entah mengapa memandang wajah Arga membuat ia nyaman dan teringat Sakia. "Ngak papa kok Om? Ya sudah Arga masuk dulu ya dah," ujar Arga tersenyum dan menarik tangan Siska pergi dari tempat itu meninggal kedua pria yang masih melihat ke arahnya. "Tante jangan kasih tahu Momi ya, nanti Arga kasih Tante permen," yang Arga didengar oleh Arka dan Gio. "Kalau Tante minta cium gimana?" tanya Siska berusaha menawar. "Ngak boleh Tante, nanti calon istri Arga marah," tolak Arga menggeleng kepalanya. Siska tergelak mendengar penolakan Arga apalagi saat anak kecil itu menyebut calon istri. "Emang kamu sudah punya istri ya?" tanya Siska yang semakin tertarik untuk mengobrol dengan Arga. Menurutnya bocah kecil ini sangat asyik ditemani mengobrol apalagi kalau sedang suntuk atau bosan. "Belum, tapi kalau Arga besar pasti akan ada," jawab Arga begitu yakin. Siska pun hanya mengiyakan dan terus berjalan menuju rumah makan. Percakapan Siska dan Arga tak dapat terdengar lagi saat kedua insan itu sudah menyeberang jalan dan masuk ke sebuah warung yang bertulisan Rumah Makan Bu Ningsi. "Woi bos, ceweknya udah nggak ada," terik Gio yang berhasil membuat Arka tersadar dari lamunannya. Pandangan Arka teralihkan dari rumah makan itu saat Gio meneriakinya. "Bangkek lo, gue liatin tuh bocah bukan tuh cewek. Lagian pacar gue lebih cantik dari dia," ujar Arka yang langsung masuk ke dalam mobilnya, sementara Gio hanya terkekeh lalu menyusul Arka masuk ke dalam mobil.
Mobil sport warna hitam itu perlahan meninggalkan tempat di mana hampir memakan nyawa seseorang. Mobil itu melaju menuju hotel yang tidak terlalu jauh dari sana. "Kamu mau makan apa biar aku pesan untukmu?" tanya Gio setelah mobil itu terparkir sempurna di parkiran hotel. "Tidak usah, kita makan di tempat yang tadi saja, aku ingin bertemu dengan anak kecil itu," ujar Arka yang mendapat tatapan heran dari sahabatnya itu. "Apa kamu mau makan di tengah jalan?" tanya Gio yang membuat kening Arka berkerut. "Di tempat itu tidak ada warung, lagian mana ada yang jual makanan di tengah jalan yang gua lihat tuh di pinggir jalan. Udah bosan loh kerja sama gue?" tanya Arka yang membuat Gio seketika bungkam dan mengangkat jari telunjuk dan jari tengahnya mengisyaratkan untuk berdamai. Arka meninggalkan Gio di parkiran dan masuk ke hotel. "Katanya mau makan di tempat tadi di mana bocah itu berada. Nggak salah dong aku bilang di tengah jalan, orang itu bocah berada di tengah jalan lalu salah gue di mana? Haha gue kayak orang gila saja," ujarnya tergelak. Ia pun menyusul Arka untuk beristirahat. Di dalam kamar hotel yang begitu megah dan luas, Arka sedang memandang kota D yang begitu luas. Pandangan tajam itu terus menelusuri kota D dari balik kamarnya. Matanya tertuju pada sebuah rumah makan yang begitu kecil jika terlihat dari sana. Seketika wajah Arga terbayangkan di benak Arka. Senyumnya melengkung saat mengingat senyum bocah kecil itu yang sangat menenangkan hatinya. Senyuman yang mampu membuat Arka mematung. Senyuman itu sama persis dengan senyuman wanita yang pernah Arka cinta. "Kenapa aku sangat merindukan anak kecil itu padahal baru bertemu?" tanyanya masih fokus meneliti kota D, sampai dering ponsel membuat pandangannya teralihkan. Ia berjalan ke arah nakas dan meraih ponselnya, tertera nama Tiara sayang di ponsel mahalnya. "Halo sayang," sapa Arka setelah ponsel itu menempel sempurna di telinganya. "Sayang apa kamu sudah sampai di sana?" tanya Tiara dengan suara manjanya. "Aku baru saja sampai sayang, apa kamu sudah merindukan aku?" jawabnya dan menggoda wanitanya. Terdengar helaan nafas panjang di seberang telepon. "Tentu saja aku rindu denganmu, aku tidak bisa jauh dari kamu terlalu lama, seandainya aku tidak ada pemotretan maka aku akan menyusulmu, aku sangat-sangat merindukan kamu." Arka terkekeh mendengar Tiara yang sangat manja. Ya, Tiara sekarang sedang melakukan pemotretan iklan. Dia adalah model yang cukup terkenal apalagi dengan statusnya sebagai tunangan Arka Damian pengusaha sukses yang disegani di kotanya. "Aku juga sangat merindukanmu, tapi biarlah dulu begini. Aku bekerja juga demi kamu demi masa depan kita nanti," ujar Arka memberi pengertian. Arka tahu betul sifat wanitanya itu. "Iya deh aku ngerti tapi kamu janji ya," nada manja. Arka menjauhkan ponsel itu darinya dan menghela nafas berat setelahnya ia kembali meletakkan ponsel itu di daun telinganya. "Iya," ujarnya singkat. Telepon pun terputus. Arka melempar ponselnya ke atas ranjang dan diikuti tubuhnya yang begitu lelah. Chapter 26. Arka mengusap wajahnya kasar. Berulang kali ia menghela nafas panjang. Pikirannya sedikit kacau saat mengingat permintaan sang kakek dan juga kekasihnya. "Ah, apa yang terjadi denganku? Kenapa aku enggan melakukan pernikahan dengan Tiara, padahal kami pacaran sudah cukup lama?" tanyanya pada diri sendiri. Entah mengapa dia seperti enggan untuk menikahi Tiara. Di saat Arka sedang kalut, Arka kembali teringat wajah Arga. Dia sedikit berpikir, kenapa nama itu sangat tidak asing baginya. Kemudian dia teringat nama yang ia siapkan untuk anaknya bersama Sakya dulu. Arga Radiputra Damian, nama yang ia pilih untuk anak laki-lakinya bersama Sakya kelak.
tapi sayang mimpi itu harus mereka kubur dalam-dalam saat Tiara masuk ke dalam hubungannya bersama Sakya. Andai aku tahu aku akan mengalah, aku tidak akan pernah merusakmu Kia, maafkan aku memang pria brengsek. Ujarnya sendu, pandangan matanya tak lepas dari langit-langit hotel sampai mata indah itu perlahan terpejam dan masuk ke dalam alam mimpi, meninggalkan rasa lelah dan letihnya. Sementara di rumah makan, setelah kedatangan Arga ke dapur, Sakya tak henti-hentinya memeluk putranya itu, rasa khawatir benar-benar mendera hatinya sedari tadi. Siska yang ingin angkat bicara seketika bungkam saat melihat Arga meletakkan jari telunjuknya di bibir mengisyaratkan agar Siska tidak memberi tahu sang Momi. Momi kenapa sih? Kayak orang rindu aja meluknya. Tanya Arga yang sedikit bingung dengan tingkah Mominya. Ngak kenapa-napa sayang? Momi cuman khawatir aja sama kamu. Sedari tadi hati Momi ngak tenang. Tetapi sekarang tidak lagi karena kamu sudah ada di hadapan Momi. Ujar Sakya yang melepas pelukannya dari Arga dan mengecup pipi dahi dan bibir Arga sangat singkat, membuat sang empuh marah. Momi suka gitu main cium aja, Arga kan ngak suka, tidak suci lagi muka Arga. Arga mendelik kesal. Ia memandang Mominya dengan pandangan tidak bersahabat sementara yang dipandang hanya terkekeh. Siska makasih ya kamu udah jagain Arga, kamu memang baik banget. Ucapnya tersenyum ke arah Siska, Siska hanya mengangguk kepalanya seraya membalas senyuman Sakya. Jagain bagaimana Mbak Koki? Orang itu bocah hampir saja kau untung saja Allah masih menyayangi dia jika tidak bukan hanya Arga yang mati tapi aku juga ikutan mati. Siska membatin seraya mengelus dadanya, ia pun pamit untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pelayan. Siska adalah salah satu karyawan rumah makan itu. Ia bekerja sebagai pelayan dan baru masuk beberapa minggu yang lalu itu pun karena bantuan Sakya dan Mbak Winda. Mereka pun tetanggaan. Siska adalah anak yatim piatu yang merantau dari kampung halamannya menuju kota D untuk menyambung hidupnya. Ga, kamu ngak membunyikan sesuatu kan dari Momi? Tanya Sakya saat melihat putranya diam saja. Arga menggeleng keras. Anak kecil itu langsung turun dari kursi dan mengambil sepotong kue yang Sakya bawa untuk jaga-jaga jika Arga lapar. Momi, Arga mau keryang sebelah mau tidur. Ucap Arga berlalu begitu saja seraya membawa sepotong kue yang ada di tangannya. Anak itu benar-benar menyebalkan. Ucap Sakya saat melihat pintu dapur tertutup. Tak lama kemudian pintu itu kembali terbuka tetapi bukan orang yang baru keluar yang membuka pintu melainkan pria gagah dan tampan sedang memikul sebuah karung goni yang berisikan sayuran dan daging. Taruh di sana Ren supaya gampang bagian pojok. Reno pun mengangguk dan menyimpan karung itu di tempat yang diminta Sakya. Berat ya? Tanya Sakya saat melihat wajah lelah Reno. Ngak kok, lebih berat cintaiku ke kamu. Jawab Reno masih mengatur nafasnya karena berjalan dan memikul karung yang begitu berat dari jauh. Dasar kamu ini, selalu saja gombal, sana gi istirahat dulu, biar yang ini aku menunjuk kursi yang Arga tempati tadi. Sampai kapan sih Kia kamu seperti ini terus apa kamu ngak ngerasain apa yang aku rasain selalu aja kamu anggap aku ini bercanda, aku sama sekali ngak bercanda Kia aku benar-benar mencintai kamu. Ingin sekali Reno berteriak akan hal itu, tetapi nyalinya menciut, dia sangat takut ditolak oleh Sakya. Mana ada orang yang mau mencintai aku Reno? Dengan statusku yang memiliki anak tanpa seorang suami mana ada yang mau, kamu pun pasti tidak suka denganku. Ujar Sakya dalam hati, dia begitu yakin 1006 jika tidak ada laki-laki yang mau dengan wanita sepertinya, memiliki anak tetapi tidak memiliki suami. Kia,
Panggil Reno pelan, Sakya menoleh dan menaikkan alisnya. Ada apa? Tanya Sakya sejenak menghentikan aktivitas memasaknya. Reno menjadi bingung sendiri, ia menggaruk tengkuknya yang sama sekali tidak gatal. Tidak apa-apa. Jawabnya kemudian, Sakya hanya menggelengkan kepalanya dan kembali memasak meninggalkan Reno yang sedang mengusap dadanya. Kenapa sih bibir ini tak bisa mengucapkan kata aku mencintaimu? Hanya 2 kata juga susah banget, kalau cuman bicara dengan hati gimana Sakya tahu perasaan kamu? Keluh Reno dalam hati, ingin sekali ia mengungkapkan perasaannya pada wanita satu anak itu tetapi mulutnya seakan tak bisa berucap tentang kata-kata itu. Jam menunjukkan pukul 1 siang, Arka menghubungi Gio dan meminta sahabatnya itu mengantarkan dia pada rumah makan Bu Ningsih seperti yang diinginkan pria tampan itu. Dia ingin makan di sana, lebih tepatnya dia ingin melihat Arga. Tunggu aku di depan kamar 5 menit lagi. Ujar Gio di seberang telepon seraya mematikan sambungan teleponnya. Ini yang bos gue atau dia sih? Dasar asisten tidak ada akhlak. Makinya seraya keluar dari kamar hotel dan menunggu Gio keluar. Kamar mereka bersebelahan dan itu membuat keduanya mudah jika ingin mengobrol atau ada hal penting yang ingin disampaikan. Lama banget sih loh, kayak pengantin baru saja. Gerutu Arka saat Gio membuka pintu kamarnya. Maaf bos, maklumlah perjalanan kan jauh. Ujar Gio membela diri. Arka menghela nafas panjang dan berjalan meninggalkan Gio begitu saja. Kebiasaan si bos tinggalin gue di saat lagi sayang-sayangnya. Gerutu Gio yang langsung menyusul sang bos. Sekitar 5 menit mengendarai mobil, Gio pun memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Arka langsung turun dan masuk ke dalam rumah makan itu. Rumah makan sederhana tapi sangat nyaman, itulah yang Arka jabarkan tentang tempat ini. Matanya melihat sekeliling mencari sosok yang membuat dia berada di tempat ini.